Hai, selamat datang di podcast What I Never Say. Tempat meluapkan emosi yang terpendam. Pernah gak sih kalian tuh ngerasain dada sesak atau bahkan sampai pusing, sakit kepala karena ternyata kamu tuh punya emosi yang tidak tersampaikan. Entah itu marah, kecewa, bahkan mungkin kangen atau bangga ke orang yang udah gak ada di hidup kamu, atau mungkin udah gak ada di dunia ini, atau mungkin memang orangnya aja gak bisa diajak ngomong, kayak selalu dibalikin lagi ke kalian kata-katanya, atau malah berakhir jadi gak enak gitu percakapannya. Kalau memang kita belum bisa menyalurkan atau mengeluarkan emosi kita ke orang tersebut, belum bisa disampaikan dengan cara yang baik, salah satu cara rilis emosi itu bisa dengan cara menulis surat kepada mereka. Karena kalau kita punya banyak emosi yang terpendam, badan kita juga jadi stres, mungkin ngaruh ke fisik kita juga yang jadi gak sehat dan sebagainya. Nah, jadi di podcast ini aku berharap kita bisa sama-sama sedikit demi sedikit menyalurkan emosi-emosi yang terpendam di dalam diri kita. Untuk episode pertama kali ini, aku mau coba flashback sedikit ke surat pertama yang aku bikin untuk diri aku sendiri waktu zaman SMA. Jadi waktu kelas 2 SMA, kita tuh para siswa dikumpulin kayak di auditorium gitu. Dan aku lupa sih apakah waktu itu ada seminar juga atau gak ada ya. Tapi kita dikasih kertas dan dikasih amplop buat nulisin surat ke diri kita tentang harapan-harapan kita. Karena waktu itu tujuannya untuk kuliah lah ya, mungkin setelah lulus mau apa dan sebagainya. Terus di tengah banyaknya siswa, kanan kiri semua orang di lantai duduk ya, aku menuliskan surat pertama untuk diriku sendiri yang diamplopin dan ditulis alamatnya juga disegel. Setelah beberapa tahun setelah lulus mungkin aku baru buka surat itu, ternyata ada gitu. Aku nggak ingat sih apakah mungkin dikasih pas sebagai rapot atau apa ya untuk flashback. Nah ini dia suratnya, kita buka ya. Ini udah dibuka dari amplop. Oke. Ada tanggalnya Sabtu 14 Januari. Hai, ini adalah surat pertama untuk saya, dari saya, dan oleh saya. Oke, guys. Mau nulisin aja di sini harapan-harapan yang akan diwujudkan. 1. Masuk 3 besar di kelas kalau perlu angkatan. Tanda tanya. Kenapa tanda tanya ya? Apa mungkin aku ragu ya dulu? Terus 2, jadi siswa terbaik satu sekolah pas kelulusan. 3, masuk teknik arsitek ITB dengan undangan dan dapat beasiswa. 4, S2 ke Italia atau Milan atau Paris, desain interior. 5, S3 di Jerman astronomi. Random ya, kayak kenapa dari arsitek ke astronomi gitu, hubungannya apa? Gak tahu juga ya dulu aku mikir apa. 6, blank. Jadi aku nulis angka 6 tapi ternyata gak ada isinya. Mungkin bingung mau nulis apa lagi, dan yang dimasukin ke sini tuh ya cuman tentang kuliah-kuliah aja gitu sih. Terus closingnya dari surat ini adalah, udah deh gak tahu lagi, emang gak bakat nulis seperti ini. Dahnya DACH. Dulu zaman nulis pakai CH gitu kali ya. Nah, jadi emang pada saat itu aku tuh memang gak biasa nulis-nulis kayak diary atau nulisin apa sih kejadian atau perasaan aku hari itu. Kayak rasanya aneh. Dan kayak mungkin kayak takut ada yang baca, takut ketahuan, takut orang tuh tahu aku tuh kayak gimana sih, kayak gitu kali ya. Dan emang butuh bertahun-tahun untuk pada akhirnya aku bisa cobalah journaling atau mungkin cerita ke teman untuk hal apapun itu gitu. Dan ya kalau misalnya aku baca dari surat itu,
memang pada saat sekolah aku termasuk tipe yang pengennya ya dapat nilai tuh 100 atau pengennya tuh jadi ranking sekian gitu ya, karena memang dulu ada masanya kayak aku SD atau SMP itu emang aku termasuk orang yang suka dapat ranking gitu. Tapi memang waktu SMA ya lebih sulit ya masa-masa itu ya, dan itu adalah cita-citaku saat kelas 11 SMA. Dan mungkin sekarang bertahun-tahun setelahnya aku reflect back ke hidup aku dan gimana sih hidup aku dijalani, apakah sesuai dengan cita-cita itu atau sebenarnya enggak. Dan ini adalah surat yang aku tulis untuk diriku sendiri hari ini. Dear diriku di masa SMA, kamu tahu nggak? Ternyata hidup kamu lebih nano-nano dari yang kamu bayangin. Kamu udah nyobain berbagai kerjaan, dari yang nyambung sama kuliah, atau bahkan learning totally different things. Terjun ke hal-hal baru lebih dari sekali. Mungkin kamu wondering, kok bisa sih? Aneh banget. Kenapa nggak lurus-lurus aja? I'll let you know something. Hidup itu bukan cuma perkara dapat nilai 100 atau nilai A. Bukan cuma harus jadi si paling the best. Tapi ternyata buat kamu hidup itu juga tentang ketenangan, being content, and doing something you utterly like most of the time. Karena mungkin gak semua hal itu akan perfect gitu ya. And it's okay to live that kind of life. Perjalanan kamu panjang banget untuk sampai di titik ini. Banyak keputusan sulit yang kamu buat. Capek, pasti. Sedih, iya. Mempertanyakan diri sendiri, apalagi. Tapi aku bangga sama kamu, karena kamu berani pause untuk lihat hidup kamu dan ambil keputusan itu. Kamu gak telan mentah-mentah apa yang kelihatannya harus dilakuin dalam hidup cuma karena banyak orang ngelakuin hal itu. Kamu cari jalan kamu sendiri di dunia ini. Semangat ya. Perjalanan kamu masih panjang dan aku yakin kamu bisa selalu bangkit lagi. Just remember, be calmer on the process. I love you. Oke. Sedikit emosional bacanya. Apalagi pas pertama kali setelah nulis. Sebenarnya aku gak expect sih ketika aku nulis dan baca pertama kali aku cukup emosional dan kayak sampai nangis karena mungkin ingat diri aku yang dulu, mungkin apa aku terlalu banyak tertekan untuk mencapai kesempurnaan atau untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Dan ya akhirnya tapi sekarang aku ngerasa lebih lega dan lebih tenang sih, dan kayak oh ya aku bangga ya sama diri aku udah sampai di titik ini. Dan yang diriku dulu nggak tahu adalah ya dulu aku juga nggak tahu sih kenapa pengen jadi arsitek ya, kayak mungkin ngeliat kok kayaknya keren nih orang jadi arsitek. Dan sebenarnya setelah aku nulis surat itu, kalau aku ingat-ingat pun cita-citaku banyak berubah. Aku sempat pengen masuk IPS, terus ambil kuliah jurusan di IPS gitu. Yang gak tahu juga kenapa, karena aku ngerasa belum menemukan aja diriku harusnya ada di mana. But it's okay.
aku sudah berdamai dengan proses hidupku yang panjang dan coba untuk mencari hal-hal yang setengahnya paling aku senengin. Dan I am proud of myself. Oke, aku mau give myself a pat in the head. You can too. Oke, nah kalau kamu gimana? Apakah kamu dulu punya cita-cita yang mau kamu wujudin? Terus how it turns out for you? Apakah sesuai dengan jalan kamu? Atau mungkin banyak hal juga yang akhirnya membuat kamu harus mengganti jalan hidupmu? Atau mungkin gak cuman soal cita-cita, tapi apakah kamu punya emosi lain yang terpendam? Apakah itu marah, kecewa, sedih, kangen, atau apapun itu sama siapapun, bisa diri kamu sendiri, mantan kamu mungkin, orang tua, sahabat, atau mungkin anak kamu di masa depan. Hal-hal yang mau kamu sampaikan tapi belum bisa kamu sampaikan. Kamu bisa juga sharing dan tulis surat kamu. Kamu bisa kirim ke IG @whatineversay.id atau kirim via email di thisiswhatineversay@gmail.com. Aku akan tulis di deskripsi juga. Dan ya, semoga kalian juga bisa menemukan ketenangan dalam tahap rilis emosi ini. Kita rilis emosi ini bareng-bareng yuk. Oke, yeah. That's it for today. I'm Irena. Thank you for listening to my heart. And I'll talk to you in the next letter.